Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan, selamat kembali beribadah kepada Tuhan, di mana hari ini kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, kita akan angkat pujian memandang wajah. Haleluya.
anak-anak-Mu yang beribadah Tuhan. Biarlah Kau berkati kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan angkat pujian Rayakan Yesus Rayakan. Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur lagi kepada Tuhan pada saat ini. Engkau kembali boleh izinkan kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu melalui kami mendengarkan firman Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan firman Tuhan sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik, bahkan sanggup memberikan kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami untuk menjalani hidup di hari-hari ini. Urapi hamba-Mu ini, pakailah sesuai dengan kehendak Tuhan, biar kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan benar-benar dapat menikmati dan merasakan ada berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali pada saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun mungkin kita berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan, karena situasi yang terjadi membuat kita mungkin
tidak berdaya, tetapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang mati, bangkit, dan naik ke sorga. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Yesus naik ke sorga, dia bertemu dengan murid-muridnya, dia bertemu dengan anak-anak Tuhan, dengan pengikut-pengikut Yesus, dan tiba saatnya dia akan naik ke sorga. Dia memberikan pesan kepada anak-anak Tuhan, kepada murid-murid pada waktu itu, dan dia katakan bahwa pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Judul khotbah pada saat ini adalah menantikan janji Bapa. Menantikan atau menunggu. Ini adalah sesuatu, mungkin satu kata yang kalau seandainya kita mempunyai janji dengan orang lain, maka kita akan menunggu. Dan kalau seandainya yang berjanji itu tidak datang, maka kita akan merasakan kekecewaan. Dan kita melihat di sini bahwa yang berjanji adalah Bapa. Sekalipun tidak diberitahukan kapan roh itu akan diberikan, tetapi percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, nanti sebentar kita akan melihat bagaimana di saat-saat menunggu akan janji Bapa ini. Dan kalau seandainya orang yang tidak bisa tahan menunggu akan janji Bapa, maka orang-orang itu akan mengalami kekecewaan dan putus asa di tengah jalan. Saudara-saudara, kita perhatikan bahwa bagaimana kita dapat mengalami janji Bapa. Ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari di sini. Yang pertama adalah harus bertobat. Untuk kita bisa menerima akan janji Bapa, di dalam kehidupan kita harus ada pertobatan. Puji Tuhan. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-38. Dikatakan demikian, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini langkah pertama yang harus kita perhatikan, bahwa kalau kita ingin menerima janji Bapa ini harus ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Peristiwa ini terjadi ketika di kamar loteng Yerusalem, murid-murid dan anak-anak Tuhan yang berada di sana menerima akan janji Bapa. Orang banyak berkumpul, lalu kemudian mereka bertanya,
bagaimana caranya kami harus menerima janji itu? Langkah apa yang harus kami ambil? Dan Rasul Petrus berkata bahwa hendaklah kamu bertobat. Bertobat adalah merupakan langkah awal untuk bisa kita menerima janji Bapa itu. Yang kedua, memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi, seorang yang percaya kepada Tuhan untuk menerima janji Bapa, dia harus memiliki kerinduan untuk dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Inilah kerinduan yang dimiliki oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Ketika mereka mendengarkan berita tunggu di Yerusalem dan mereka pergi di sana. Mereka memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, buat kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita juga memiliki kerinduan. Memang Roh Kudus sudah dicurahkan pada waktu hari Pantekosta, tetapi tentu kita semua belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan berjalannya waktu, seringkali kita masih ada yang mengganjal kita mungkin, yang menghalangi kita mungkin, sehingga kita belum penuh dengan Roh Kudus. Dan sekarang mari kita miliki kerinduan untuk kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Entahkah kita berdoa di rumah kita, dengan keluarga kita, atau mungkin kita berdoa sendiri, minta supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kerinduan ini penting, saudara-saudara. Seorang yang rindu, maka dia pasti akan berkorban. Dan murid-murid ketika itu mereka berkorban, mereka berjalan. Mereka pergi di kamar loteng Yerusalem. Dan mereka menanti janji Bapa itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bertekun dalam doa. Nah, ini juga penting sekali dalam kita menunggu akan janji Bapa ini. Dalam kita menanti akan janji Bapa ini. Doa itu sangat penting. Doa itu sangat dibutuhkan. Karena di dalam doa itu ada satu pengakuan. Di dalam doa itu kita dapat berseru kepada Tuhan bahwa kita merindukan, bahwa kita menginginkan supaya kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan kalau kita perhatikan, saudara-saudara, bahwa ada satu contoh di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18, di mana di sana diungkapkan ada seorang hakim yang tidak takut kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun juga. Tetapi kemudian ada seorang janda yang datang kepada seorang hakim ini supaya dia dapat membela perkaranya. Awalnya dia biasa-biasa saja, hakim ini menerima seorang janda ini. Tetapi kemudian dia berpikir, lama-lama dia juga merasa terganggu dengan kedatangan janda ini yang selalu datang supaya meminta perkaranya dibela. Dan pada akhirnya di dalam cerita itu
hakim ini kemudian menerima, membela janda ini dan perkaranya mendapatkan jalan keluar. Demikian juga dengan kehidupan doa kita. Di dalam ayatnya yang pertama di dalam Injil Lukas 18 dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, jangan sampai kita merasa bosan. Lalu kemudian sebelum mendapatkan jawaban kita merasa kecewa. Jangan kita jemu-jemu untuk berdoa. Jangan sampai kita putus di tengah jalan sebelum jawaban Tuhan itu datang. Kita tetap harus bergumul kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan sampai jawaban itu datang. Dan pasti bahwa kalau Tuhan yang berjanji, maka Dia pasti akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, kalau kita perhatikan juga di dalam Amsal pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-28, di sana dikatakan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Ini penting dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa melakukan kefasikan, jangan kita berharap doa kita didengar oleh Tuhan. Amsal mengatakan tetapi doa orang benar didengarnya. Jadi kita harus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan juga orang yang benar di hadapan Tuhan. Demikian juga di dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayat yang ke-16 bagian B dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini perlu kita miliki. Kita menjadi orang yang benar, pasti Tuhan akan memberikan jawaban di dalam setiap pergumulan hidup kita. Ada hal-hal yang dapat menghalangi doa kita didengar oleh Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-59 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kiranya Tuhan menghindarkan kita dari perbuatan dosa, supaya setiap apapun yang kita doakan, Dia akan mendengar dan Dia pasti akan menjawab setiap doa kita. Yang terpenting dalam hal ini, di mana kita sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita dapat menikmatinya, kita dapat merasakannya ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan, maka Dia pasti akan memberikan apa yang Dia janjikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya percaya bahwa janji Bapa ini adalah merupakan satu janji yang Dia tepati. Karena kemudian 10 hari Dia dapat menepati janji itu, dan Dia berikan kepada orang-orang yang setia, orang-orang yang memiliki kerinduan, orang-orang yang mau bertobat, yang mau menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Merekalah yang kemudian dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan buat setiap jemaat Tuhan yang mungkin menghadapi masalah,
tantangan dalam hidupmu, merasa ada beban berat, datang kepada Tuhan. Dia yang berjanji adalah setia. Kalau dia berjanji memberikan Roh Kudus, dia memberikan Roh Kudus. Kalau dia berjanji memberikan kesembuhan kepada saudara yang dalam keadaan sakit, pasti dia akan berikan kesembuhan. Kalau dia berjanji akan berikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap masalah kita, pasti dia akan berikan jalan keluar yang terbaik. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan minta pertolongannya supaya dia memberikan apa yang menjadi pergumulan kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Bapa di sorga. Kembali kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami, benar-benar firman Tuhan yang kami dengar tertanam di dalam hati kami. Firman Tuhan yang kami dengar dapat kami jalankan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan taat kepada Tuhan, supaya kami benar-benar dapat menikmati akan janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Jamalah kami ya Tuhan. Kalau masih ada yang menghalangi doa kami, kemudian tidak dijawab oleh Tuhan, Tuhan ingatkan kepada kami, jamah kami Tuhan, agar benar-benar kami boleh bertobat, dan kembali kami menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami pasti mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang mempunyai masalah, Tuhan Engkau berikan jalan keluar yang terbaik. Baik usaha, baik pekerjaan, baik dalam keluarga, dalam rumah tangga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jamalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan merasakan bahwa Engkau mendengar doa kami dan kami mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dan kalau ada jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus, pada saat ini ulurkan tangan-Mu bagi mereka pada saat ini. Jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan pada saat ini. Di dalamnya nama Tuhan dipuji-puji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin bahwa Engkau sudah memberkati kami semua pada saat ini. Dan kami tetap berdoa buat bangsa, negara kami. Kiranya Engkau terus menolong bangsa kami ini ya Tuhan. Jauhkan dari apa yang sementara terjadi, COVID-19. Tuhan, biar Engkau hindarkan ini semua dari bangsa kami, supaya kembali bangsa kami ini dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan bahkan pemerintah yang ada, mereka boleh melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Hikmat Allah, kekuatan Allah menjadi bagian pemerintah kami. Berkatilah pemerintah kami semua ya Tuhan. Mulai dari presiden, bahkan sampai kepada pemerintah yang terendah. Biar mereka semua boleh melakukan tugas mereka demi memperhatikan kepentingan masyarakat yang mereka pimpin. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin bahwa Engkau sudah mendengar setiap doa kami. Dan pada akhirnya kami menerima berkat-berkat dari Tuhan. Berkat-berkat rohani dari Tuhan. Berkat yang selalu Tuhan janjikan kepada kami sekalian. Dan kami terima di dalam nama Bapa, Anak laki-laki,
dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.